Investasi adalah cara kita menempatkan uang dalam instrumen atau aset, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Saat kita berbicara tentang modal kecil, kita merujuk pada jumlah uang yang mungkin tidak besar, tetapi tetap dapat digunakan untuk memulai perjalanan investasi kita. Halo semuanya, selamat datang di saluran J-Coin. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu investasi bagi pemula dengan modal kecil. Investasi merupakan kunci untuk mencapai tujuan keuangan kita, dan yang menarik di sini, kamu dapat memulainya bahkan dengan modal yang terbatas. Sebelum kita masuk lebih dalam ke topik investasi, alangkah baiknya kita menetapkan tujuan keuangan kita terlebih dahulu. Apakah tujuanmu adalah menabung untuk berlibur dengan impian, mempersiapkan masa pensiun, atau mungkin memiliki dana untuk investasi jangka panjang? Kenali tujuanmu agar investasimu memiliki arah yang jelas. Nah, jika kamu adalah seorang pemula dengan modal kecil, terdapat beberapa pilihan investasi yang patut dipertimbangkan. Ingatlah bahwa setiap pilihan memiliki risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Mari kita lihat pilihannya. 1. Saham pilihan. Investasi dalam saham bisa menjadi cara yang menguntungkan untuk mengembangkan modal. Namun, perlu diingat bahwa saham juga memiliki risiko yang signifikan. Pastikan untuk memilih saham dari perusahaan yang kamu pahami dan kenali. Melakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi adalah langkah penting untuk mengambil keputusan yang informasional. 2. Reksadana. Reksadana adalah pilihan yang cocok bagi pemula. Ini adalah investasi kolektif di mana dana dari berbagai investor digunakan untuk membeli berbagai aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Keuntungan reksadana adalah kamu bisa berinvestasi dengan jumlah kecil dan mendapatkan diversifikasi otomatis, sehingga risiko investasi tersebar. 3. Investasi peer-to-peer lending. Platform P2P lending bisa menjadi opsi bagi yang tertarik memberikan pinjaman kepada individu atau usaha kecil. Kamu bisa berinvestasi dalam pinjaman kecil dengan harapan mendapatkan pengembalian berupa bunga. Namun, penting untuk memahami risiko yang terkait, termasuk risiko gagal bayar. 4. Investasi properti. Investasi properti merupakan opsi populer, namun memerlukan modal yang lebih besar. Ini melibatkan pembelian, penyewaan, atau pengembangan properti. Pastikan kamu memahami pasar properti dan risikonya sebelum terjun ke investasi ini. 5. Investasi kripto. Investasi dalam cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga memiliki risiko tinggi. Nilai cryptocurrency sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Jika tertarik, pastikan untuk memahami teknologi di baliknya, tren pasar, dan risikonya dengan cermat. Tetap ingat, bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua dalam investasi. Pilihlah pilihan yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Diversifikasi. Setelah memahami beberapa pilihan investasi, prinsip penting yang perlu diingat adalah jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Prinsip ini dikenal dengan diversifikasi, yang menjadi kunci dalam mengelola risiko investasi. Diversifikasi berarti mengalokasikan investasimu pada berbagai jenis instrumen. Mengapa hal ini penting? Karena berbagai jenis investasi memiliki kinerja yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda pula. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, risiko yang muncul akibat kinerja buruk pada satu jenis investasi bisa diimbangi oleh kinerja baik pada jenis investasi lainnya. Misalnya, jika kamu menginvestasikan seluruh modal dalam saham dari satu perusahaan saja, kamu akan sangat rentan terhadap perubahan yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Namun, jika kamu memiliki saham dari beberapa perusahaan yang berbeda, dengan investasi lain seperti reksadana atau properti, kamu menciptakan perlindungan terhadap fluktuasi pasar yang besar. Diversifikasi juga membantu mengurangi risiko yang berkaitan dengan perubahan ekonomi atau industri tertentu.
Sebagai contoh, jika sektor teknologi mengalami penurunan tajam, namun kamu juga memiliki investasi di sektor lain seperti energi atau kesehatan, kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Selain mengalokasikan investasi pada berbagai jenis instrumen, diversifikasi juga berlaku dalam jenis investasi tertentu. Jika kamu berinvestasi dalam saham, pilihlah saham dari berbagai industri atau sektor yang berbeda. Hal yang sama berlaku untuk investasi dalam reksadana, pilihlah reksadana yang mencakup berbagai jenis aset. Jadi, selain mempertimbangkan variasi investasi dalam portofoliomu, pastikan juga ada variasi dalam jenis investasi itu sendiri. Dengan begitu, kamu menciptakan perlindungan yang lebih kuat untuk portofolio investasimu. Risiko dan pengelolaan risiko. Ketika memasuki dunia investasi, ada satu hal yang harus selalu diingat, yaitu, semua investasi memiliki risiko. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari usaha berinvestasi. Namun, jangan biarkan risiko menghentikanmu, sebaliknya, pelajari cara mengelola risiko ini dengan bijak. Langkah pertama adalah melakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi. Pahami risiko yang terkait dengan jenis investasi yang kamu pilih. Apa risiko yang mungkin muncul? Bagaimana performa investasi tersebut dalam jangka waktu yang lalu? Apa faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya? Dengan pemahaman yang kuat mengenai risiko ini, kamu bisa membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Selanjutnya, penting untuk memahami toleransi risiko pribadimu. Setiap individu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap risiko. Beberapa orang mungkin lebih bersedia mengambil risiko tinggi demi potensi pengembalian besar, sementara yang lain lebih memilih investasi yang lebih stabil meskipun pengembaliannya lebih rendah. Menilai toleransi risiko membantu kamu memilih investasi yang sesuai dengan kepribadian dan tujuan finansialmu. Salah satu cara utama untuk mengurangi dampak risiko adalah dengan melakukan diversifikasi, yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan menyebarkan investasimu di berbagai instrumen atau aset, kamu menciptakan perlindungan terhadap kinerja buruk pada satu investasi saja. Jika salah satu investasi tidak berjalan sesuai rencana, investasi lain yang berkinerja baik dapat membantu mengimbanginya. Selain itu, tetaplah mengikuti perkembangan pasar dan investasi. Perubahan dalam kondisi ekonomi, politik, atau industri bisa memiliki dampak besar pada performa investasimu. Jika ada perubahan yang signifikan, pertimbangkan untuk menyesuaikan portofolio investasimu sesuai dengan perubahan situasi. Penting untuk mengingat bahwa sumber informasi yang dapat diandalkan dan kredibel sangat penting saat melakukan riset tentang risiko. Jika kamu merasa kurang yakin atau memahami, pertimbangkan untuk berbicara dengan seorang ahli keuangan atau konsultan investasi yang berpengalaman. Dengan langkah-langkah yang bijak, kamu dapat mengelola risiko dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Perencanaan keuangan. Sebelum kita memasuki dunia investasi lebih dalam, ada satu langkah penting yang perlu dilakukan, yaitu memiliki perencanaan keuangan yang kokoh. Perencanaan ini akan menjadi dasar bagi keputusan investasi dan akan membantu kamu mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Pertama-tama, buatlah anggaran yang rinci tentang pendapatan dan pengeluaranmu. Catat dengan teliti berapa uang yang masuk dan keluar setiap bulan. Ini akan membantu kamu memahami pola pengeluaran dan memastikan bahwa kamu memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi tanpa mengganggu keuangan sehari-harimu. Setelah mengetahui anggaran, atur pengeluaranmu. Identifikasi area di mana kamu bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, sehingga kamu memiliki lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk investasi. Ini mungkin mengurangi biaya makan di luar, menghentikan langganan yang tidak terpakai, atau mengurangi pengeluaran lain yang bisa dikurangi. Selanjutnya, tentukan seberapa banyak dana yang bisa kamu alokasikan untuk investasi. Ingatlah bahwa setiap investasi memiliki risiko, dan kamu tidak boleh menginvestasikan semua dana yang kamu miliki. Menentukan persentase dari pendapatan atau tabungan yang akan dialokasikan untuk investasi membantu memastikan bahwa kamu tetap memiliki cadangan darurat dan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi investasi bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang, pertimbangkan juga tujuan jangka panjangmu. Apakah kamu ingin memiliki rumah, mempersiapkan pendidikan anak-anakmu, atau pensiun dengan nyaman?
Keputusan investasi yang kamu ambil sekarang akan membentuk bagaimana kamu bisa mencapai tujuan ini di masa depan. Akhirnya, pastikan kamu konsisten dalam menjalankan perencanaan keuanganmu. Teruslah memantau anggaran dan pengeluaranmu, serta evaluasi apakah rencana investasimu masih sesuai dengan tujuanmu. Jika ada perubahan dalam kehidupan atau situasi finansialmu, pastikan kamu menyesuaikan rencana keuangan dan investasimu sesuai kebutuhan. Perencanaan keuangan adalah fondasi yang kuat untuk keberhasilan dalam investasi. Ini membantu kamu tetap fokus pada tujuanmu, mengelola dana dengan bijak, dan membuat keputusan investasi yang cerdas. Jadi, sebelum kamu mulai berinvestasi, pastikan kamu memiliki perencanaan keuangan yang kokoh. Tips praktis. Jika kamu ingin memulai investasi dengan modal kecil, berikut beberapa tips praktis yang bisa membantu kamu meraih keberhasilan. 1. Lakukan riset mendalam. Pertama-tama, lakukan riset yang mendalam tentang instrumen investasi yang kamu pertimbangkan. Pahami bagaimana instrumen tersebut bekerja, potensi keuntungan, serta risiko yang terkait. Informasi yang akurat dan terpercaya adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. 2. Pilih sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Setiap individu memiliki toleransi risiko yang berbeda. Pertimbangkan profil risikomu sebelum memilih investasi. Jika kamu lebih nyaman dengan risiko yang lebih rendah, mungkin reksadana atau obligasi lebih cocok. Jika kamu lebih berani mengambil risiko, saham atau investasi kripto bisa dipertimbangkan. Selain itu, pastikan investasi yang kamu pilih sesuai dengan tujuan keuangan jangka pendek atau jangka panjangmu. 3. Jangan terburu-buru. Terkadang, ketika melihat tren pasar atau investasi yang sedang populer, kita bisa tergoda untuk berinvestasi tanpa pertimbangan matang. Ingatlah bahwa investasi adalah perjalanan jangka panjang. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Berikan dirimu waktu untuk melakukan riset dan pertimbangan sebelum menginvestasikan dana. 4. Evaluasi portofolio secara berkala. Setelah kamu memiliki beberapa investasi dalam portofoliomu, jangan lupa untuk secara berkala mengevaluasi performa investasimu. Apakah investasi masih sesuai dengan tujuanmu? Apakah ada perubahan signifikan dalam pasar atau situasi finansial yang memerlukan penyesuaian? Evaluasi portofolio secara teratur membantu kamu tetap berada pada jalur yang benar. 5. Belajar dari pengalaman. Investasi adalah proses pembelajaran. Setiap keputusan, mana yang baik maupun yang buruk, adalah peluang untuk belajar. Jika suatu investasi tidak berjalan sesuai rencana, pertimbangkan apa yang bisa kamu pelajari dari situasi tersebut. Ini akan membantumu membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. 6. Diversifikasi tetap penting. Meskipun kamu memiliki modal kecil, prinsip diversifikasi tetap berlaku. Cobalah untuk memiliki beberapa jenis investasi dalam portofoliomu. Diversifikasi membantu mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Ingatlah bahwa investasi memerlukan kewaspadaan dan pengetahuan. Tetaplah terbuka untuk belajar, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan tetap realistis dalam ekspektasi keuntungan. Dengan disiplin dan pendekatan yang bijak, kamu bisa mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan dalam perjalanan investasimu. Contoh kasus. Di sini aku akan memperkenalkanmu pada seseorang bernama Alex, seorang individu dengan semangat untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Meskipun memulai dengan modal kecil, Alex dengan bijak memilih untuk berinvestasi dalam reksadana dan saham teknologi. Pada awalnya, Alex melakukan riset yang mendalam tentang berbagai opsi investasi yang tersedia. Setelah mempertimbangkan profil risikonya dan tujuan keuangan jangka panjangnya, dia memutuskan untuk berinvestasi dalam reksadana sebagai langkah pertamanya. Keuntungan diversifikasi otomatis dalam reksadana sangat sesuai dengan modal kecil yang dimilikinya. Selain itu, Alex juga melihat potensi dalam industri teknologi. Dia memilih beberapa saham dari perusahaan teknologi yang dia anggap memiliki pertumbuhan potensial di masa depan. Namun, Alex tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia terus memantau perkembangan pasar, berinvestasi secara bertahap, dan menghindari risiko yang tidak perlu. Dengan konsistensi dan pengelolaan yang baik,
investasinya mulai tumbuh seiring waktu. Meskipun fluktuasi pasar adalah hal yang wajar, Alex tetap tenang dan berpegang pada rencana investasinya. Dengan pendekatan yang sabar, dia melihat hasil dari investasinya berkembang dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun, investasi Alex dalam reksadana dan saham teknologi membantunya mencapai tujuannya. Dia memiliki dana yang dapat digunakan untuk rencana masa depannya, seperti membeli rumah atau mempersiapkan pendidikan anak-anaknya. Investasinya menjadi contoh nyata bagaimana dengan pemahaman, konsistensi, dan disiplin, seseorang dengan modal kecil pun dapat meraih kesuksesan dalam dunia investasi. Nah, inilah tadi, contoh yang mungkin mudah kamu pahami. Kesimpulan. Investasi adalah perjalanan yang memerlukan pengetahuan, riset, dan komitmen. Dengan memahami risiko, melakukan diversifikasi, memiliki perencanaan keuangan yang kokoh, serta belajar dari pengalaman, kamu bisa meraih kesuksesan dalam investasi meskipun dengan modal kecil. Selalu ingat untuk mencari informasi yang akurat dan kredibel, dan jika perlu, berkonsultasilah dengan ahli keuangan yang berpengalaman sebelum membuat keputusan investasi. Saya berharap informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi kamu dalam perjalanan investasimu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten informatif lainnya dari saluran J-Coin. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.